Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita pada siang hari ini dapat berkumpul dengan keadaan sehat tanpa ada halangan satupun. Bagaimana kabar teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas kesukarelaan teman-teman karena dapat meluangkan waktu untuk bersedia hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, agar berjalan dengan kelancaran, tanpa ada gangguan apapun, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya jika kita saling mengenal satu sama lain. Bisa dimulai dari saya Widya Afifah dari Prodi BK semester 4, dan saya sebagai pemimpin kelompok. Kemudian bisa dilanjutkan oleh anggota kelompok, mungkin dari Masnya dulu. Perkenalkan, nama saya Detri Bisono dari Prodi BK semester 4. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurul Iza dari Prodi BK semester 4. Lanjut. Perkenalkan, saya Ari Setianingrum dari Prodi BK semester 4. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Priska Alivia Sekarmati, saya dari mahasiswi IKIP PGRI Wates, Prodi Bimbingan dan Konseling semester 4. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Devi Nuryanti, mahasiswi IKIP PGRI Wates, Prodi Bimbingan dan Konseling semester 4. Lanjut. Perkenalkan, saya Tiara Hamukti dari Prodi Bimbingan Konseling semester 4. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Tito Yulita dari Prodi BK semester 4. Baik, kita sudah saling mengenal satu sama lain. Untuk memulai kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini, saya membatasi waktu bimbingan kelompok selama kurang lebih 30 menit. Apabila nanti perlu tambahan waktu, bisa kita sepakati kembali. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas topik permasalahan dengan tema menghargai orang lain. Di sini kalian bisa berpendapat atau bertanya dengan mengacungkan tangan terlebih dahulu. Sebelumnya, saya akan bertanya pada kalian, apa sih arti menghargai orang lain menurut kalian? Mungkin ada yang mau menjawab? Saya mau menjawab. Ya, silakan. Menghargai orang lain adalah sikap yang baik yang diberikan atau ditujukan seseorang kepada orang lain yang dianggap berjasa, memberikan suatu jasa seperti bimbingan, nasihat, dan sebagainya. Baik, yang lain mungkin ada? Saya, Mbak. Mbak Mei? Tadi itu pertanyaannya pengertian menghargai orang lain ya? Apa-apa? Iya, Mbak. Ya, menurut saya, menghargai orang lain itu mengapresiasi, menghargai, menerima segala sesuatu dan sekecil-kecil yang orang lakukan untuk kita, yang menurut kita kurang penting sampai hal yang terpenting. Itu, Mbak. Iya, yang lain mungkin ada? Saya boleh bertanya, Mbak? Boleh. Bagaimana cara kita menghargai orang lain? Mungkin ada yang mau menjawab? Saya mungkin akan menjawab. Cara menghargai Silakan. itu bisa dengan mengucapkan terima kasih tentang apapun yang kita tentang apapun yang mereka lakukan untuk kita.
Mungkin seperti itu. Ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Saya Mbak. Ya, Mbak Mei. Bisa juga kita menghormati orang lain itu dengan menghormati pendapat orang lain. Itu Mbak, menurut saya. Juga Baik, Mbak. bisa kalau orang lain berbicara, kita itu mendengarkan selagi dia itu sedang berbicara. Ada yang mau menambah atau menyanggah? Atau ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Mbak. Ya, baik, Mbak Friska. Bagaimana menyikapi orang yang tidak menghargai diri kita sedangkan diri kita sendiri sudah berusaha bahkan sudah menghargai orang tersebut? Ada yang mau menjawab dari pertanyaan Mbak Friska? Saya, Mbak. Iya. Mungkin bisa dengan kita, maksudnya menyapanya, memberitahukan, tolong dong hargai saya gitu. Bisa ngomong langsung sama orangnya. Menasehatinya. Mau menambah? Saya Iya, Mbak Mei. kalau menurut saya ya Mbak, lakukanlah yang terbaik dan buktikan bahwa kita itu mampu lebih dari itu. Maka dengan sendirinya itu akan menghargai dan mengapresiasi kita. Setidaknya kita tetap menghargai orang lain walaupun kita tidak menghargai. Dan kita tidak perlu melakukan hal yang sama. Yang tidak bisa menghargai orang lain sama halnya kalau kita itu tidak menghargai orang lain sama halnya maaf Mbak sebentar. Kalau Iya, Mbak Mei. kan itu tidak bisa menghargai kita. Lah kalau kita itu berbuat sama seperti orang itu, sama saja kita itu perilakunya ya tidak baik Sama. seperti itu. Menurut saya ya Mbak. Makasih. Iya, Mbak Iya, Mei. saya Lagi Saya mungkin. setuju dengan Mbak Mei. Soalnya kalau kita semakin membuktikan seperti apa yang dikatakan Mbak Mei tadi, orang yang tidak menghargai itu juga insya Allah akan sadar kalau tidak dihargai itu sakit atau dia itu tahu gitu loh. Gimana? Terima kasih, Mbak Tiara. Ada yang mau menambahkan lagi mungkin? Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Ya, Mbak Tiara, silakan. apakah kalian sudah menghargai orang lain? Mungkin ada yang mau menjawab. Saya, Mbak. Ya, Mbak Ari, silakan. Mungkin kalau kita merasa mungkin kita menghargai orang lain, tapi orang lain belum tentu menganggap kita itu menghargai dia. Dan itu menurutku yang bisa menilai kita menghargai orang lain atau tidak itu orang lain. Setuju. Jadi, walau kita sudah merasa menghargai orang lain, tapi orang lain tersebut belum tentu merasa dihargai oleh kita. Iya. Ada lagi yang mau menambah? Kalau tidak, saya mau bertanya, apa sih faktor penyebab individu yang tidak bisa menghargai orang lain?
Mungkin dari teman-teman ada yang mau berpendapat? Ya, silahkan Mbak Anissa. Saya akan berpendapat. Biasanya kalau orang-orang yang tidak mau menghargai itu karena di masa lalunya juga dia merasakan kalau dia juga tidak dihargai. Jadi punya pengalaman jelek gitu. Karena tidak merasa dihargai, jadi dia melakukan hal yang sama. Ya, saya setuju. Seperti itu mungkin. Ada yang mau bertanya lagi? Atau menambahkan yang punyanya Mbak Anissa? Mungkin ada rasa kepuasan diri kalau sudah tidak menghargai orang lain. Jadi dia itu kayak menindas gitu kan? Itu. Dia merasa puas kalau sudah kayak gitu. Atau juga dia bisa, atau juga dia punya pendapat yang sangat merasa kalau pendapatnya itu benar gitu, jadi dia tidak membutuhkan pendapat dari orang lain. Ya juga. Ada yang mau menambahkan atau bertanya? Tapi faktor keegoisan diri juga bisa. Ya, yang tadi saya sebutkan tadi Mbak, kalau dia merasa kalau pendapatnya dia atau hal yang dia lakukan sudah benar, jadi dia tidak membutuhkan pendapat dari orang lain. Jadi ya egois tadi itu. Apa yang dilakukan dia juga benar gitu. Merasa dirinya paling benar. Kalau cara mengatasi orang seperti itu gimana ya, Mbak? Kesadaran diri. Kesadaran diri sendiri. Susah ya kalau kayak gitu tuh. Mau diingetin kalau orang yang nggak bisa menghargai orang lain itu justru kalau diingetin tuh susah. Jadi dia tidak menerima pendapat dari orang lain kan? Iya. Dia Susah harus ya. merasa itu ya. Iya. Mungkin ada yang mau bertanya? Masnya mungkin? Apa ya? Saya mau bertanya, Iya, Mbak Tiara, silahkan. kenapa kita itu harus menghargai atau menghormati orang lain? Tujuannya itu apa? Saya ingin menjawab. Ya, Mbak Friska, silahkan. Tujuannya agar kita juga bisa dihargai oleh orang lain. Ketika kita ingin dianggap baik oleh orang lain, kita juga harus membuktikan bahwa kita juga berbuat baik kepada orang lain. Setuju. Masih ada yang mau bertanya atau menambah atau menyanggah? Mbak, saya mau bertanya. Baik, Mbak Ari. Kalau misalkan kita punya teman yang dia nggak menghargai kita, tapi kita sudah berusaha menghargai dia, tapi dia terus menyalahkan kita, itu bagaimana solusinya? Sulit ya Mbak. Ya tadi egois tadi ya Mbak Anis. Egois tadi. Ya kan kalau orang seperti itu kalau diingetin juga nggak bakalan menerima. Malah dikiranya nanti kita menyalahkan dia gitu. Mungkin ada orang lain yang bisa ngingetin gitu, pakai orang ketiga juga. Mungkin Tapi bisa. kemungkinan bisanya itu tetap kecil. Kalau enggak ya kita membicarakan dengan sebaik mungkin, secara halus.
Ada yang mau bertanya lagi atau menambah? Mungkin Mbak Dito. Saya mau bertanya, Oh iya, baik Mbak Tiara. apa yang terjadi jika kita itu tidak menghargai orang lain? Saya mau menjawab Ya, Mbak Anissa. seperti yang dikatakan Mbak Rizka tadi ya. Ya kalau kita mau dihargai orang, pasti orang akan menghargai kita. Tapi kalau kita nggak menghargai orang, pasti kita juga akan mendapatkan orang yang nggak akan menghargai kita. Gitu. Ada yang mau menambahkan? Atau ada yang mau menyanggah? Aku mau bertanya. Iya, silakan Mbak Anissa. Kan tadi kan ada yang bilang, ada yang nanya kan gimana, salah. Maksudnya gimana sih caranya orang itu yang tidak merasa tidak dihargai supaya enggak berbalik, enggak menghargai. Maksudnya tidak melakukan hal yang sama, jadi tetap baik gitu. Jadi tetap menghargai orang lain walaupun dia tidak dihargai. Itu bagaimana caranya menimbulkan perasaan itu atau perilaku itu? Gimana Mbak Anissa? Mohon diulang. Kan tadi ada yang bilang kan, apa namanya, kalau orang yang enggak, apa namanya, sebentar saya kata-kata dulu ya, sedikit sulit. Jadi kan tadi buat orang yang korban dari orang yang tidak dihargai, supaya dia tetap menghargai orang lain walaupun dia dulu punya apa namanya perasaan kalau dia tidak pernah dihargai. Itu gimana caranya supaya dia tetap menjadi baik dan tetap menghargai orang lain? Saya mau mencoba menjawab. Silakan. Mungkin dengan kita melihat yang positif-positif saja, jangan terlalu fokus kepada orang yang tidak menghargai kita. Kita itu jadi melihat orang yang menghargai kita itu lebih banyak daripada yang tidak menghargai gitu. Kita fokus kepada yang menghargai kita saja. Soalnya pusing Mbak kalau mikirin orang yang tidak pernah bisa menghargai kita gitu. Sangat buang-buang waktu. Makasih Mbak Tiara. Mungkin ada yang mau menyanggah punyanya Mbak Tiara atau menambah? Atau sudah cukup menurut teman-teman? Baik, kalau sudah cukup, mungkin sampai di sini pembahasan topik ini. Saya minta maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Semoga ada manfaat yang dapat kita ambil dari kegiatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.